Sungai Gangga telah lama menjadi simbol kehidupan, spiritualitas, dan keberkahan bagi jutaan orang India. Dalam keyakinan umat Hindu di India, sungai ini bukan sekedar aliran air biasa, melainkan perwujudan dari ilahi yang dipercaya dapat membersihkan dosa dan membawa keselamatan bagi mereka yang menyentuhnya. Dari hulu di Himalaya hingga bermuara di Teluk Benggala, Sungai Gangga menghidupi lebih dari 400 juta orang yang bergantung kepadanya, termasuk untuk minum, pertanian, serta kebutuhan sehari-hari. Tetapi di balik kesucian yang diagungkan, Sungai Gangga juga menyimpan kontradiksi yang menyedihkan. Karena nyatanya, sungai ini bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Setiap hari, lebih dari 1 miliar galon limbah domestik dan industri dibuang ke sungai ini. Tidak hanya itu, sekitar 2.900 juta liter limbah domestik juga masuk ke sungai ini. Tanpa sistem pengolahan limbah yang memadai, limbah manusia, sisa makanan, dan sampah plastik bercampur dalam aliran air suci ini, mengubah air yang seharusnya suci dan diagungkan menjadi kubangan racun yang mematikan. Kontradiksi ini jelas menjadi ironi yang sulit diterima, karena bagaimana mungkin sungai yang sangat dihormati justru diperlakukan dengan begitu buruk. Air yang diyakini dapat membawa keselamatan justru membawa penyakit yang mematikan. Dan seiring waktu, Sungai Gangga telah menjadi gambaran dilema antara kepercayaan spiritual dengan realitas lingkungan yang semakin buruk. Dalam kepercayaan umat Hindu di India, Gangga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalam keyakinan mereka, sungai ini berasal dari surga yang kemudian turun ke muka bumi melalui perantara Dewa Siwa. Diyakini bahwa Raja Bhagirata disebut sebagai tokoh yang membawa Gangga ke muka bumi setelah bertapa selama bertahun-tahun demi menyucikan arwah leluhurnya. Karena kisah ini, banyak umat Hindu percaya bahwa mandi di Sungai Gangga dapat membersihkan dosa dan menyelamatkan jiwa mereka dari siksa kehidupan berikutnya. Keyakinan ini tidak hanya sekadar mitos, tetapi juga telah tertanam dalam tradisi dan budaya masyarakat di India selama berabad-abad. Kota-kota seperti Haridwar, Varanasi, dan Allahabad menjadi pusat ritual keagamaan yang tidak terpisahkan dari keberadaan Sungai Gangga. Di Varanasi, kota suci bagi umat Hindu, setiap hari ribuan orang turun ke tepi sungai untuk berdoa, bermeditasi, dan melakukan pembersihan diri. Air Gangga sering digunakan dalam upacara keagamaan, bahkan diminum oleh para peziarah sebagai bentuk penghormatan. Kemudian puncaknya, setiap 12 tahun sekali, Festival Kumbh Mela menarik jutaan orang yang datang untuk mandi di sungai ini dengan keyakinan bahwa airnya membawa keberkahan dan keselamatan bagi hidup mereka. Kendati demikian, di tengah keyakinan ini, realitas lain menyuguhkan ironi yang sangat menyedihkan. Sungai Gangga kini bukan sekedar tempat suci, tetapi juga tempat pembuangan segala jenis limbah. Kota-kota besar di sepanjang sungai, termasuk Kanpur, Varanasi, dan Kolkata, membuang limbah rumah tangga dan industri langsung ke air tanpa pengolahan yang memadai. Pabrik-pabrik yang berdiri di sepanjang aliran sungai membuang limbah kimia beracun, termasuk merkuri, arsenik, dan timbal yang mencemari air dan membunuh kehidupan akuatik. Tingkat pencemaran air di beberapa titik sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan Badan Pengendalian Pencemaran Pusat India, kadar E. coli dalam air Sungai Gangga telah mencapai ribuan kali lipat di atas batas aman yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Ini berarti bahwa air sungai yang digunakan oleh jutaan orang untuk mandi
mencuci dan bahkan minum mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti kolera, tifus, serta hepatitis. Penyebab pencemaran Sungai Gangga tidak hanya berasal dari industri. Tradisi Hindu juga berkontribusi terhadap kerusakan sungai ini. Di Varanasi misalnya, ratusan jenazah dikremasi setiap hari di tepi sungai, dan abu mereka dilarung ke dalam air sebagai bagian dari ritual suci. Namun, karena kemiskinan atau tradisi tertentu, beberapa jenazah tidak dikremasi sepenuhnya dan langsung dibuang ke sungai, meninggalkan sisa-sisa tubuh yang membusuk di dalam air. Selain itu, limbah domestik dari rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai juga mengalir langsung ke dalam sungai dan memperburuk kondisi pencemaran. Meski tingkat pencemaran telah mencapai level kritis, Sungai Gangga tetap menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke air bersih lain, sehingga mereka tidak punya pilihan selain tetap menggunakan air Sungai Gangga untuk kebutuhan sehari-hari. Para nelayan yang tinggal di sepanjang sungai masih menggantungkan hidup mereka pada tangkapan ikan, meskipun jumlahnya semakin berkurang setiap hari. Sementara itu, petani menggunakan air Sungai Gangga untuk mengairi sawah serta ladang, meskipun kandungan logam berat dalam air berisiko mencemari hasil panen. Di kota-kota seperti Kolkata dan Varanasi, penduduk miskin menggunakan air Sungai Gangga untuk mandi, mencuci pakaian dan memasak, meskipun airnya berbau serta berwarna keruh. Kondisi ini memperlihatkan betapa sulitnya mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat yang telah menganggap Sungai Gangga sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Banyak umat Hindu yang percaya bahwa air Gangga memiliki sifat suci dan tidak bisa tercemar, bahkan ketika secara fisik tampak kotor. Beberapa penelitian ilmiah memang menemukan bahwa air Gangga memiliki bakteriofag alami, sejenis virus yang membunuh bakteri tertentu yang mungkin menjadi alasan mengapa airnya tetap dapat bertahan lebih lama dibandingkan air sungai lain. Namun demikian, kepercayaan ini bertentangan dengan kenyataan ilmiah. Pencemaran yang ekstrim telah mengubah air Sungai Gangga menjadi beracun, mengandung limbah industri, logam berat, serta bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pemerintah India sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk membersihkan sungai ini. Pada tahun 2014, program Namami Gange diluncurkan dengan anggaran lebih dari 20.000 crore rupiah atau sekitar 40 triliun rupiah untuk mengatasi pencemaran Sungai Gangga. Proyek ini mencakup pembangunan instalasi pengolahan limbah, larangan pembuangan limbah langsung ke sungai, serta kampanye edukasi bagi masyarakat. Akan tetapi, meskipun banyak inisiatif telah dilakukan, tantangan besar masih menghadang. Korupsi, birokrasi, dan kurangnya penegakan hukum membuat banyak kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pabrik yang tetap membuang limbahnya ke sungai tanpa sanksi yang tegas. Di sisi lain, masyarakat masih terbiasa membuang sampah ke air tanpa berpikir dampak jangka panjang yang harus mereka terima. Memang, beberapa kota telah mulai menerapkan peraturan ketat mengenai limbah industri. Organisasi lingkungan semakin gencar membuat kampanye mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Teknologi pengolahan air yang lebih canggih mulai diterapkan di beberapa daerah. Akan tetapi, semua itu tidak akan pernah cukup tanpa perubahan pola pikir masyarakat yang selama ini terbiasa menganggap Sungai Gangga sebagai sungai suci yang akan tetap membersihkan dirinya sendiri.